Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di kota yang ramai, berdiri megah sebuah rumah makan yang dikenal oleh hampir setiap orang. Namanya Restoran Nusantara Rasa. Restoran itu milik keluarga Haidar yang selalu dipenuhi pengunjung dari pagi hingga malam. Letaknya terletak di pusat kota. Restoran ini dikenal karena masakannya yang otentik serta pelayanannya yang ramah. Suksesnya bisnis ini tidak lepas dari pekerja keras pasangan suami istri ini, yaitu Pak Haidar dan juga Ibu Mai. Pak Haidar sendiri adalah pria berusia 50-an yang tampak berwibawa. Ia mengenakan setelan kasual yang tetap menunjukkan kesan elegan. Sementara di sampingnya, istrinya Ibu Mai selalu tampil anggun. Mereka bukan hanya pasangan yang serasi, tetapi juga mitra bisnis yang sangat hebat. Singkatnya, pada pagi itu, seperti biasa mereka memulai hari dengan sarapan bersama di salah satu sudut restoran, sebelum restoran itu dibuka untuk umum. Bu, bagaimana persediaan bahan hari ini? Apakah masih ada? Semalam aku lihat banyak pesanan masuk, terutama untuk acara besar di hotel. Tanya Pak Haidar sambil menyeruput kopi hitamnya itu. Ibu Mai tersenyum. Dia dengan lembut mengusap tangan suaminya. Tenang saja mas, semua sudah aku urus. Ayam, daging, semua sudah aku kirim tadi subuh. Kita sekarang tinggal memastikan saja para koki siap. Aku juga sudah cek dapur. Semuanya berjalan lancar mas. Mendengar itu Pak Haidar mengangguk puas. Ia tahu betul bagaimana istrinya selalu teliti dalam mengurus semua detail restoran. Di tengah kesibukan mereka, satu hal yang selalu mereka prioritaskan adalah menjaga kualitas makanan dan juga pelayanan. Karena itu restoran mereka selalu menjadi pilihan utama dari para pelanggan. Kalau begitu, kita siap buka tepat jam 9 ya Bu. Nanti aku akan berbicara dengan manajer untuk memastikan semuanya sudah siap, kata Pak Haidar sambil berdiri merapikan jasnya. Sementara itu di rumah megah mereka yang berjarak sekitar 5 km, suasana terasa lebih tenang. Di rumah itu ada Fadil, anak sematawayang mereka, yang saat itu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ia duduk di meja makan menikmati sarapan yang telah disiapkan oleh Bik Lastri, pembantu yang telah lama bekerja di keluarga tersebut. Fadil, ayo cepat habiskan sarapanmu, nanti kamu terlambat ke sekolah loh, seru Bik Lastri dengan nada keibuan. Fadil tersenyum dan mengangguk. Iya Bi, aku juga lagi makan kok. Hari ini ada ujian matematika, jadi aku harus fokus, jawab Fadil sambil menyendok nasi goreng buatan Bik Lastri yang memang menjadi makanan favoritnya. Bik Lastri tersenyum lembut melihat Fadil. Meskipun Fadil anak orang kaya, Fadil tumbuh menjadi anak yang sopan dan juga tidak manja. Kedekatannya dengan Bik Lastri sudah seperti hubungan nenek dan cucu. Anak pintar kamu. Nanti kalau ada yang susah, tanya ke bapak atau ibu saja ya. Mereka semua pasti senang bantuin kamu, ujar Bik Lastri, matanya penuh perhatian kepada Fadil. Fadil menghela nafas kecil saat itu. Iya Bi, tapi mereka kan sibuk sekali sama restoran. Kadang-kadang aku juga gak mau ganggu mereka Bi. Singkatnya, setelah sarapan, Fadil berangkat ke sekolah dengan mobil pribadi yang dikemudikan sopir keluarga. Di perjalanan pikirannya melayang pada keluarganya. Ia mengerti betul kesibukan orang tuanya dalam mengelola restoran. Namun terkadang ia juga merasa sedikit kesepian. Meski begitu, Fadil tetap bangga melihat bagaimana orang tuanya bisa sukses dengan usaha mereka sendiri. Di restoran, suasana saat itu sudah mulai ramai. Para pelayan bergerak gesit melayani pelanggan yang mulai berdatangan. Sementara di balik dapur, aroma masakan yang menggugah selera mulai tercium.
Pak Haidar berdiri di depan restoran, menyapa para pelanggan yang baru saja datang tiba di restoran itu. "Selamat datang di Nusantara Rasa. Silakan duduk, Pak. Kami akan segera melayani Anda," kata Pak Haidar dengan senyum yang ramah. Di dalam restoran, Ibu Mei memantau dapur dengan cermat. Ia memastikan bahwa setiap pesanan diproses dengan sempurna. Baginya tetap menjaga kualitas adalah yang paling penting. Setiap hidangan haruslah sempurna, karena reputasi restoran ini telah menjadi kebanggaan bagi keluarga. Saat itu tiba-tiba seorang pelayan datang dengan wajah sedikit panik. "Bu Mai, Bu, ini Bu, ada pesanan besar dari perusahaan sebelah yang perlu disiapkan dalam waktu 1 jam. Apa kita bisa menambah staf di dapur, Bu?" Ibu Mai menatap pelayan itu dengan tenang. Sudah, tidak masalah. Nanti aku akan segera memanggil 2 koki tambahan. Kita juga sudah terbiasa dengan pesanan mendadak seperti ini. Pastikan saja komunikasi dengan dapur berjalan lancar," jawabnya tegas namun tetap lembut. "Iya Bu, siap." Pelayan itu pun mengangguk merasa tenang setelah mendapatkan arahan. Begitulah bekerja di bawah kepemimpinan Pak Haidar dan juga Ibu Mai. Setiap tantangan pasti dapat diatasi dengan baik. Di tengah kesibukan, saat itu telepon Pak Haidar berdering. Ia melihat layarnya. Ternyata itu adalah anaknya Fadil yang menelepon. "Pak, aku sudah sampai di sekolah. Doain ya, hari ini ujianku lancar," kata Fadil dari seberang telepon. Pak Haidar tersenyum lebar, meski dari suaranya terdengar sedikit lelah. "Pasti nak, kamu belajar yang rajin ya. Nanti kalau sudah selesai, kasih kabar ke ayah dan ibu. Kita mungkin akan pulang gak larut malam ini, tapi ayah janji, kita makan malam bersama ya. Oke?" "Oke ya, makasih doanya ya." Singkatnya Pak Haidar pun menyimpan ponselnya. Dia melihat ke arah Ibu Mai yang sedang sibuk di dapur. Meskipun hidup mereka penuh dengan kesibukan, mereka tahu betul apa yang mereka perjuangkan. Mereka bekerja keras demi Fadil, demi masa depan yang lebih baik dan demi menjaga warisan keluarga mereka. "Bu, ini tadi Fadil nelpon. Katanya dia mau ujian, Bu." "Oh iya Pak, semoga hasilnya baik ya Pak." Bu, aku berpikir mungkin kita harus meluangkan lebih banyak waktu untuk Fadil, Bu," ucap Haidar dengan nada sedikit serius. Ibu Mai pun menoleh dan tersenyum. "Iya Pak, aku juga setuju. Tapi kita juga harus mulai merencanakan sesuatu Pak. Mungkin liburan, atau sekedar menghabiskan waktu lebih banyak di rumah bersamanya Pak." "Iya Bu, semoga saja ya Bu." Dengan semangat baru, Pak Haidar dan Ibu Mai pun kembali fokus pada restoran mereka. Tetapi di hati mereka, rasa sayang dan perhatian kepada anak sematawayangnya itu tetap menjadi prioritasnya. Hari demi hari berlalu. Restoran Nusantara Rasa terus meraih kesuksesan yang sangat hebat. Setiap hari antrean pelanggan terlalu mengular. Meja-meja penuh sesak dan dapur tak pernah sepi dari pesanan. Pak Haidar dan Ibu Mai tak pernah berhenti bekerja keras demi menjaga kualitas. Di satu sisi kebahagiaan mengisi rumah tangga mereka. Namun di luar sana, tak semua orang ikut bersuka cita atas kesuksesan mereka berdua. Di pojok kota yang lain berdiri sebuah restoran besar milik Pak Unggul, saingan terbesar dari Pak Haidar. Restoran selera Nusantara yang dulunya menjadi pilihan utama, kini pun mulai sepi pengunjung. Meski usahanya serupa dengan milik Pak Haidar, nasib restoran itu kian terpuruk. Hingga singkatnya pada suatu sore di dalam kantor restoran yang mulai lengang, Pak Unggul duduk di balik mejanya dengan raut wajah penuh amarah. Di hadapannya terlihat laporan keuangan yang menunjukkan penurunan drastis dalam beberapa bulan terakhir. Ia juga merasa dikhianati oleh nasib dan lebih dari itu, oleh kesuksesan pesaingannya. Bagaimana bisa restoran Haidar itu selalu ramai? Apa mereka menyajikan sihir dalam makanannya? Geram Pak Unggul kepada asistennya yaitu Rudi. Rudi yang berdiri di dekat pintu, dia hanya bisa menunduk dengan canggung. Pak, mereka juga memang punya reputasi yang sangat baik, Pak. Kualitas makanan dan pelayanannya tidak pernah menurun. Pak Unggul mengentakkan tangannya ke meja dengan keras.
Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau begini terus, restoranku bisa-bisa akan tutup. Lihat saja kamu, Haidar. Aku tidak akan diam saja melihat Haidar dan istrinya terus menikmati kesuksesan. Rudy mendekat dengan ragu. Pak, mungkin kita juga bisa memperbaiki strategi pemasaran kita, Pak. Atau kita bisa memperkenalkan menu baru. Pak Unggul menyela dengan tajam. Itu tidak cukup, Rudy. Aku sudah mencoba segala cara. Tapi tetap saja, restoran mereka tetap lebih unggul. Sudah saatnya kita mengambil langkah lain. Kita perlu menghancurkan mereka. Rudy terdiam, matanya melebar mendengar kata-kata itu. Menghancurkan, Pak? Bagaimana maksud Bapak? Pak Unggul lalu berdiri dari kursinya. Dia berjalan mendekati jendela, menatap keluar dengan pandangan penuh ambisi. Aku punya rencana, Rudy. Nanti akan aku sebarkan kabar buruk tentang mereka. Kita buat pelanggan mereka meragukan kualitas restoran itu. Jika orang-orang mulai curiga, restoran mereka akan kehilangan kepercayaan. Itu artinya Haidar tidak akan bisa bertahan. Tapi Pak, kalau ketahuan, nama baik kita juga bisa tercemar, Pak. Pak Unggul memandang Rudy dengan mata tajam. Itulah resiko yang harus kita ambil, Rudy. Mulai sekarang, kamu cari orang yang bisa menyebarkan isu. Beri mereka uang. Bilang saja ada orang yang menemukan bahan makanan busuk di dapur Nusantara Rasa, atau kokinya pakai bahan-bahan ilegal. Apapun, pokoknya reputasi mereka harus hancur. Rudy mengangguk pelan, meski hatinya masih penuh dengan keraguan. Ia tahu Pak Unggul bukan orang yang mudah menerima kekalahan, tetapi langkah yang diambilnya kini terlalu berbahaya. Namun sebagai asisten yang sudah lama bekerja dengannya, Rudy tidak pernah berani untuk membantah. Sementara itu di restoran Nusantara Rasa milik Pak Haidar, hari-hari berjalan seperti biasanya. Pak Haidar dan Ibu Mei tetap fokus pada pekerjaan mereka, memastikan setiap tamu puas dengan hidangan dan juga pelayanan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik layar ada seseorang yang berusaha untuk menyatukan mereka. Hingga singkatnya suatu malam ketika restoran mulai sepi dan pelanggan terakhir sudah pergi, Ibu Mei duduk di sudut dapur sambil mengecek daftar pesanan untuk hari berikutnya. Pak Haidar menghampiri dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Bu, kamu terlihat lelah. Sudah berhari-hari kita kerja tanpa henti, Bu. Ucap Pak Haidar sambil menyerahkan cangkir itu kepada istrinya. Ibu Mei tersenyum kecil, meski jelas kelelahan terlihat di wajahnya. Iya, Pak. Tapi ini kan yang kita impikan selama ini, Pak. Setiap hari restoran ini penuh, dan aku senang melihat orang-orang menikmati makanan kita. Pak Haidar mengangguk setuju. Aku juga sih, Bu. Tapi ya, Bu, aku merasa kita perlu lebih waspada. Belakangan ini, aku dengar ada yang aneh tentang restoran kita, Bu. Sepertinya ada orang yang sengaja menyebarkan kabar buruk. Ibu Mei menatap suaminya dengan alis terangkat. Hah? Emangnya desas-desus tentang apa, Pak? Katanya, Bu, beberapa orang mulai meragukan kualitas bahan makanan kita. Bahkan ada yang bilang kita menggunakan bahan berbahaya. Itu jelas fitnah, Bu. Tapi jika kabar ini terus menyebar, tentunya ini bisa berdampak buruk. Ibu Mei pun menunduk dengan dalam-dalam. Astagfirullah. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu ya, Pak? Aku punya firasat buruk, Bu. Mungkin ini ada hubungannya dengan Pak Unggul. Karena restorannya semakin sepi sejak restoran kita naik daun, Bu. Dia mungkin merasa terancam. Ibu Mei terdiam sejenak memikirkan kemungkinan itu. Tapi kalau benar dia, kita juga harus hati-hati, Pak. Tapi kita tidak bisa melawan dengan cara yang sama. Itu tidak baik, Pak. Pak Haidar pun menghela nafas panjang, lalu menaruh cangkir tehnya dan berkata, aku juga tidak bisa berhenti berpikir tentang kabar yang beredar ini, Bu. Dan kemungkinan ini semua pastilah ulah Pak Unggul. Aku cukup yakin itu sih, Bu. Ibu Mei menatap suaminya dengan lebih serius. Iya juga sih, Pak. Aku juga mulai curiga kalau ini bukan sekedar persaingan biasa, Pak. Pak Unggul juga memang dari dulu selalu ambisius. Tapi apa ini ada hubungannya dengan masa lalu kalian? Pak Haidar mengangguk dengan pelan.
Iya Bu, aku rasa begitu. Aku tidak pernah lupa bagaimana dulu kami bekerja sama dan bagaimana semua itu berakhir. Itu bukan sekedar masalah bisnis Bu, itu masalah prinsip. Dan aku yakin itulah yang buat dia begitu geram sampai hari ini. Ibu Mei terdiam sesaat, lalu berkata, "Mungkin sudah waktunya Pak, kamu menceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi dulu. Aku tahu kamu dan Pak Unggul dulu rekan bisnis, tapi aku juga belum pernah tahu cerita lengkapnya Pak." Malam itu Pak Haidar pun menarik nafas dalam dan mengingat kembali masa-masa itu. Singkatnya bertahun-tahun yang lalu, sebelum restoran Nusantara Rasa berdiri, Pak Haidar dan Pak Unggul adalah dua pengusaha muda yang penuh ambisi. Keduanya berbagi visi yang sama, mendirikan restoran dengan masakan Nusantara yang bisa dikenal oleh seluruh kota. Restoran pertama mereka yang diberi nama Rasa Kita adalah hasil kerja keras bersama berdua. Pada awalnya semua berjalan lancar. Restoran itu cukup sukses dan menarik banyak pelanggan. Aku ingat betul saat kami mulai semuanya, Bu. Kami berdua punya mimpi besar, dan aku percaya kalau Unggul punya integritas yang sama denganku, ujar Pak Haidar sambil menatap jauh ke arah jendela kantor. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, aku mulai merasakan ada yang tidak beres, Bu. Penghasilan restoran yang seharusnya besar tiba-tiba mulai berkurang. Aku curiga, tapi saat itu aku masih berharap ada penjelasan yang masuk akal. Hingga singkatnya pada cerita itu, suatu hari Pak Haidar memutuskan untuk memeriksa laporan keuangan restoran dengan lebih teliti. Di situ ia menemukan sejumlah ketidakberesan. Ada pengeluaran fiktif, harga bahan makanan yang dinaikkan secara tidak masuk akal, dan uang yang entah kemana perginya. Pak Haidar tahu saat itu ada yang tidak beres dengan semuanya. Dan setelah beberapa kali melakukan penyelidikan, akhirnya kecurigaannya pun mengarah kepada Pak Unggul. Tepatnya suatu malam setelah restoran tutup, Pak Haidar akhirnya menemui sahabat sekaligus rekannya itu di dalam kantor. "Unggul, aku ingin bicara serius," kata Pak Haidar dengan nada tegas. Pak Unggul yang saat itu masih duduk di balik mejanya dengan wajah santai, hanya mengangkat alisnya. "Ada apa, Haidar? Kamu kelihatannya tegang sekali." Pak Haidar lalu mengeluarkan setumpuk laporan keuangan yang sudah ia periksa berkali-kali. "Aku sudah melihat laporan ini ya. Aku lihat ada banyak ketidakberesan. Dan aku yakin kamu pasti tahu lebih banyak kan dari siapapun soal ini." Pak Unggul lalu mengubah ekspresinya menjadi lebih serius. "Apa maksudmu, Haidar? Kamu menuduhku melakukan sesuatu yang tidak jujur." "Sudahlah, kamu jangan pura-pura tidak tahu, Unggul. Ada ratusan juta yang tidak jelas kemana perginya ya. Dan semua ini terjadi di bawah pengelolaanmu," serga Pak Haidar dengan suara yang mulai meninggi. Pak Unggul terdiam sejenak lalu tertawa pelan. "Baiklah Haidar, aku tidak akan menyangkal. Aku memang mengambil sedikit keuntungan lebih. Tapi apa salahnya? Kita ini berbisnis, dan aku hanya mengambil bagian yang seharusnya bisa kita maksimalkan. Kenapa kamu terlalu kaku dalam hal ini?" Pak Haidar menatapnya tajam. "Ini bukan soal keuntungan maksimal ya, tapi ini soal kejujuran. Aku tidak bisa terus bekerja sama dengan seseorang yang mengorbankan prinsip demi uang." Pak Unggul menyilangkan tangannya di dada dan menatap balik dengan dingin. "Kamu ini naif, Haidar. Dunia bisnis tidak sederhana itu. Kalau kamu mau bertahan di industri ini, kamu juga harus bisa mengambil kesempatan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan sedikit etika. Tapi Unggul, aku tidak akan pernah setuju dengan cara berpikirmu. Dan mulai sekarang, aku keluar dari bisnis ini. Kamu boleh ambil semua yang kamu mau, tapi aku tidak akan terlibat lagi dalam penipuan ini," kata Pak Haidar dengan nada tegas. Tanpa menunggu jawaban, Pak Haidar keluar dari kantor dengan tekad bulat untuk meninggalkan semua yang telah ia bangun bersama Pak Unggul. Itu adalah keputusan yang sangat berat, namun ia tahu bahwa mempertahankan integritas lebih penting daripada sekedar meraih keuntungan cepat. Kembali ke cerita masa kini. Setelah menceritakan masa lalunya kepada istrinya, Pak Haidar pun menarik nafas panjang. "Iya Bu, jadi setelah aku keluar, aku memulai semuanya dari nol. Aku membuka restoran ini bersama kamu,
Dan sejak saat itu, Nusantara Rasa tumbuh besar dengan kerja keras dan kejujuran, Bu. Tapi Pak Unggul, dia tidak pernah bisa menerima kenyataan kalau aku berhasil tanpa cara-cara curang seperti dia. Ibu Mei menatap suaminya dengan bangga. Kamu membuat keputusan yang benar, Pak. Dan itu terbukti dari kesuksesan kita hari ini. Tapi aku juga mengerti sekarang kenapa Pak Unggul sangat marah kepadamu. Dia tidak hanya iri dengan kesuksesan kita, tapi juga karena merasa kalah di mata orang lain. Iya, Bu. Itu sebabnya pasti dia mencoba menghancurkan reputasi kita. Dia ingin membalas dendam karena dia tahu aku berhasil tanpa dia. Singkat cerita, beberapa minggu setelah restoran Nusantara berhasil mempertahankan reputasinya, kehidupan Pak Haidar dan Ibu Mei tampak kembali normal. Bisnis mereka tetap ramai dan pelanggan setia terus berdatangan. Namun pada suatu malam itu, nasib buruk menghampiri mereka. Malam itu Pak Haidar dan Ibu Mei baru saja pulang dari sebuah pertemuan penting dengan para pengusaha yang lainnya. Pertemuan yang penuh diskusi tentang potensi kerjasama antara restoran membuat mereka berdua merasa optimis akan masa depan bisnis mereka. Saat itu mereka sudah pulang larut malam dan jalanan yang mereka lalui sangat sepi. Pak Haidar mengemudi mobil dengan perlahan, dengan Ibu Mei duduk di sebelahnya. Mereka berbicara santai tentang rencana-rencana ke depannya. Tadi pertemuannya berjalan lancar sekali ya, Pak. Aku pikir kerjasama ini bisa memberi kita peluang besar untuk membuka cabang baru, Pak, kata Ibu Mei dengan senyum puas di wajahnya. Pak Haidar pun mengangguk setuju. Iya, Bu. Ini adalah langkah besar untuk kita. Dengan jaringan yang lebih luas, pastinya restoran kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Saat sedang berbincang di dalam mobil, tiba-tiba ada sebuah sepeda motor melaju dengan kencang dari arah belakang, kemudian memotong jalan mereka secara tiba-tiba. Pak Haidar pun terkejut bukan main. Dia spontan menginjak rem hingga mobil berhenti mendadak saat itu. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, dua pria bertopeng turun dari motor dan menghampiri mobil mereka dengan cepat. Turun! Turun kamu dari mobil! Bentak salah satu perampok sambil mengacungkan pisau ke arah mereka. Pak Haidar dan Ibu Mei pun terkejut, tapi dia tak punya pilihan lain selain mematuhi perintah itu. Mereka keluar dari mobil dengan tangan terangkat, serta jantung yang berdegup dengan kencang. Ambil semua yang mereka punya, perintah perampok lainnya yang tampak lebih agresif. Ia saat itu segera merampas tas Ibu Mei dan dompet Pak Haidar tanpa perlawanan. Pak Haidar meski takut mencoba tetap tenang. Tolong, ambil saja barang-barangnya, tapi jangan sakiti kami, katanya dengan suara tenang namun tegas. Singkatnya setelah merampas semua barang berharga, para perampok itu melarikan diri dengan motornya, meninggalkan Pak Haidar dan Ibu Mei yang masih terkejut di tepi jalan. Mereka terdiam beberapa saat. Pak, kita dirampok, Pak. Syukurlah, Bu, tidak apa-apa. Yang penting nyawa kita lebih berharga dan kita selamat, Bu. Harta bisa diganti dan bisa dicari. Pak Haidar pun langsung merangkul istrinya dan mencoba menenangkannya. Setelah terjadi perampokan malam itu, Pak Haidar dan Ibu Mei pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Trauma masih menyelimuti pikiran mereka, membuat setiap detik perjalanan pulang terasa mencekam. Meski tak ada luka fisik, pengalaman itu meninggalkan luka batin yang sangat mendalam. Setibanya di rumah, mereka pun segera masuk tanpa banyak bicara, hanya saling memandang mencoba meresapi apa yang baru saja terjadi. Di dalam rumah suasana terasa tenang, berbeda dengan ketegangan yang mereka alami sebelumnya. Fadil yang sudah tertidur di kamarnya tidak mengetahui apapun soal kejadian yang menimpa kedua orang tuanya. Di ruang tamu, Pak Haidar dan Ibu Mei pun duduk di sofa, saling bersandar dalam keheningan. Ibu Mei yang tampak masih syok berbicara dengan suara pelan. Pak, aku masih tak percaya, Pak. Kita hampir saja kehilangan nyawa malam ini. Pak Haidar meraih tangan istrinya menggenggam dengan erat. Iya, Bu. Itu adalah salah satu malam terburuk dalam hidup kita. Tapi yang penting, sekarang kita masih di sini bersama-sama, Bu. Beberapa menit berlalu, mereka hanya duduk diam, menikmati momen kebersamaan yang terasa lebih bermakna setelah hampir kehilangan nyawanya. Singkatnya, beberapa hari setelah kejadian itu,
Pak Haidar dan Ibu Mei memutuskan untuk mengambil jeda dari restoran. Mereka sepakat untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Fadil, anak sematawayang mereka yang sudah jarang mereka temui, karena memang kesibukan mereka dalam mengurus bisnisnya. Pagi itu suasana di rumah terasa berbeda. Tidak ada alarm yang berbunyi pagi-pagi buta, tidak ada panggilan telepon dari karyawan, dan tidak ada daftar pesanan yang harus diselesaikan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Pak Haidar dan Ibu Mei benar-benar mengambil waktu untuk berhenti sejenak. Di meja makan saat itu Fadil duduk bersama kedua orang tuanya, menikmati sarapan sederhana yang disiapkan oleh Bik Lastri. Ini adalah pemandangan yang jarang terlihat di rumah mereka. Biasanya Pak Haidar dan Ibu Mei sudah berangkat ke restoran sebelum Fadil bangun tidur, dan mereka baru pulang ketika Fadil sudah tertidur. "Ayah, Ibu, kok hari ini kalian di rumah?" tanya Fadil dengan nada heran sambil menyuapkan roti panggang ke mulutnya. Pak Haidar tersenyum sambil menatap putranya. "Iya nak, ayah memutuskan untuk istirahat beberapa hari. Sudah lama juga kita tidak punya waktu bersama." Ibu Mei mengangguk setuju mendengar itu. "Iya Fadil, kami ingin menghabiskan waktu denganmu nak. Selama ini kan kamu sering sendirian di rumah bersama Bik Lastri. Kami merasa kamu sudah tumbuh begitu cepat." Hari-hari berikutnya, Pak Haidar dan Ibu Mei benar-benar fokus menghabiskan waktu bersama Fadil. Mereka bermain di halaman, menonton film bersama dan berbicara tentang banyak hal yang selama ini jarang mereka lakukan. Perlahan trauma perampokan mulai memudar. Malam itu suasana di rumah Pak Haidar terasa hening. Setelah beberapa hari mencoba pulih dari trauma perampokan di jalan, rasa takutnya tetap masih menghantui pikiran mereka. Singkatnya Pak Haidar dan Ibu Mei pun sudah terlelap di kamar mereka. Mereka berharap bisa bangun keesokan harinya dengan perasaan lebih baik. Sementara di kamar sebelah, Fadil yang merasa aneh dengan perubahan mendadak dalam kehidupan orang tuanya. Dia juga sudah tertidur. Namun malam yang tenang itu berubah menjadi mimpi buruk saat rumah mewah mereka tiba-tiba didatangi tamu tak diundang. Saat itu ada perampok yang dengan berani menyelinap masuk. Pintu depan berhasil dibuka tanpa suara. Para perampok saat itu mengenakan topeng dan bersenjata, bergerak cepat dan senyap menuju lantai atas, di mana kamar Pak Haidar berada. Saat itu tak ada tanda-tanda mereka akan mengambil barang-barang berharga tanpa kekerasan. Tapi ternyata niat mereka jauh lebih kejam daripada itu. Pak Haidar terbangun karena sebuah bunyi samar dari kamar tidurnya. Tetapi dia belum sepenuhnya sadar apa yang terjadi. Namun ketika ia membuka mata sepenuhnya, ia langsung terkejut. Dia melihat seorang pria bertopeng berdiri tepat di samping ranjangnya dengan pisau besar di tangannya. Mata Pak Haidar pun membelalak. "Hah? Apa-apaan ini? Apa-apaan? Tolong!" serunya dengan panik, sambil bergerak mundur mencoba melindungi Ibu Mei yang juga terbangun dengan wajah pucat. Perampok itu tidak berbicara, hanya mendekat dengan cepat. Sementara dua orang lainnya muncul dari pintu, menghalangi jalan keluar mereka. Mereka menyandra Pak Haidar dan Ibu Mei, mendorong mereka ke sudut ruangan. Bahkan salah satu dari mereka menekan pisau di leher Pak Haidar, mengisyaratkan bahwa ini bukanlah perampokan biasa. "Diam, atau nyawa kalian berakhir di sini," desis salah satu perampok dengan nada dingin. Pak Haidar mencoba tetap tenang, tetapi tatapannya terus mencari cara untuk melindungi istrinya. Sementara itu di kamar sebelah, Fadil yang masih setengah tertidur. Dia saat itu mendengar suara bentakan dari kamar orang tuanya. Ia pun langsung terbangun dengan jantungnya berdegup dengan kencang. Perlahan dengan langkah pelan Fadil membuka pintu kamarnya, dan dia pun menyelinap keluar. Saat sampai di depan kamar orang tuanya, ia melihat 3 orang asing dengan senjata mengancam ayah dan ibunya. Fadil terdiam, nafasnya tertahan. Ia saat itu ingin berlari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Pikirannya kacau, rasa takut yang luar biasa membanjiri tubuhnya, membuatnya dia tak bisa bergerak. Ia pun memilih bersembunyi di balik lemari di lorong, mengintipnya dengan gemetar. Di dalam kamar Pak Haidar yang merasa tak ada jalan keluar, dia pun mencoba melawannya. Dengan penuh keberanian ia tiba-tiba bergerak cepat dan mencoba merebut pisau dari tangan perampok yang mengancamnya. "Jangan berani macam-macam kamu!" teriak perampok lainnya yang saat itu juga langsung mendorong Ibu Mei ke lantai.
Pak Haidar saat itu berhasil menyingkirkan pisau dari tangan satu perampok, tetapi yang lainnya langsung bertindak. Dengan kekuatan besar, salah satu dari mereka pun menghantam Pak Haidar di kepala menggunakan gagang senjata tajam yang mereka bawa. Saat itu tubuh Pak Haidar pun terjatuh ke lantai. Darah mulai mengalir dari kepalanya. "Pak!" jerit Ibu Mai dengan panik, mencoba mendekat ke suaminya, namun ditahan oleh salah satu perampok yang lebih kejam. Pak Haidar yang mencoba bangkit meski kepalanya terluka parah, masih berusaha berdiri dan juga melawan. Namun saat ia kembali mencoba menyerang, perampok lainnya yang memegang senjata tajam tak sengaja menghantamkan pisaunya ke tubuhnya. Saat itu tubuh Pak Haidar terbuyung ke belakang, kemudian jatuh dengan suara keras di lantai. Waktu terasa berhenti. Fadil yang melihat semuanya dari balik lemari. Dia hanya bisa menahan nafas. Matanya membelalak tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Ayahnya, pahlawan dalam hidupnya, kini tergeletak tak bergerak di lantai, dengan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Fadil ingin berteriak, ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi ketakutan yang begitu besar menahannya. Ia pun hanya bisa diam di tempat menyaksikan kejadian mengerikan itu dengan hati yang terasa hancur. Sementara Ibu Mai pun merangkak mendekati tubuh suaminya. Namun perampok itu dengan kasar menariknya kembali. "Diam di tempat, atau kamu mau nyusul suamimu." Perampok itu yang tampaknya tak berniat memperpanjang kacauan. Dia pun segera memberi isyarat kepada rekannya untuk pergi. Mereka dengan cepat keluar dari kamar, meninggalkan Ibu Mai yang menangis histeris di samping tubuh Pak Haidar dengan membawa barang-barang berharga milik Pak Haidar. Sementara itu Fadil masih terpaku di tempat persembunyiannya. Air matanya mengalir deras, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Setelah para perampok pergi, ia pun akhirnya berlari ke arah kamar orang tuanya. Di sana ia menemukan ibunya yang masih terguncang, memeluk tubuh ayahnya yang tak bernyawa. "Fadil," lirik Ibu Mai yang terisak di tangisnya. Fadil pun jatuh berlutut di samping mereka. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memegang tangan ayahnya yang kini dingin. Dia pun mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Kematian Pak Haidar menjadi berita besar di seluruh kota. Semua orang terkejut dan tak percaya bagaimana sosok pengusaha sukses, dermawan dan baik hati itu harus kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu tragis. Pemakaman diadakan beberapa hari setelah kejadian itu. Dihadiri oleh ratusan orang yang datang memberikan penghormatan terakhir. Sanak saudara, kerabat dekat hingga pelanggan setia restoran Nusantara Rasa. Hingga semua pengusaha semuanya hadir dengan wajah duka. Ibu Mai berdiri dengan wajah pucat di samping peti jenazah suaminya. Air matanya tak berhenti mengalir. Namun ia mencoba tegar demi Fadil, yang saat itu berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. Fadil yang dulu dikenal sebagai anak pendiam, kini terlihat sangat berbeda. Matanya tampak kosong, namun di balik pandangan itu ada kegelapan yang terus tumbuh. Ia bukan lagi anak yang sama. "Selamat jalan, Pak. Selamat jalan," bisik Ibu Mai yang terisak saat peti jenazah mulai diturunkan ke dalam liang lahat. Singkat cerita, sementara itu di sisi lain kota, Pak Unggul saat itu sedang duduk di ruang kerjanya. Senyum licik menghiasi wajahnya saat ia mendengar kabar tentang kematian rival utamanya. Baginya ini adalah kesempatan emas. Selama bertahun-tahun Pak Unggul merasa bahwa Pak Haidar telah merebut semua kejayaan yang seharusnya menjadi miliknya. Dan kini tanpa kehadiran Haidar, ia merasa jalannya terbuka lebar. "Sepertinya takdir berpihak kepadaku," gumam Pak Unggul sambil menyesap secangkir kopi di mejanya. Seorang anak buahnya masuk ke ruangan. "Pak, kabar kematian Pak Haidar sudah menyebar luas, Pak. Orang-orang tampak terpukul." "Biarkan orang-orang selalu terbuai oleh kesedihan. Mereka tak paham bahwa dalam bisnis ini adalah kesempatan besar. Restoran itu pastinya akan runtuh tanpa Haidar. Dan nantinya aku yang akan merebut semua pelanggannya. Tak ada lagi yang bisa menghalangiku. Memangnya apa rencana Bapak selanjutnya?" "Sudah, kita tunggu saja. Biarkan mereka meratap dalam kesedihan. Saat waktunya tepat kita akan bergerak cepat untuk mengambil alih pasar mereka." Singkat cerita, beberapa minggu setelah pemakaman, suasana di rumah Fadil benar-benar berubah. Ibu Mai masih terpukul oleh kematian suaminya. Sementara Fadil kini menjadi sosok yang sangat berbeda. Dia bukan lagi anak remaja pendiam yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah.
Kini ada aura kegelapan dan kemarahan yang menyelimuti dirinya. Setiap kali dia memikirkan bagaimana ayahnya dibunuh dengan kejam di depan matanya, rasa sakit itu berubah menjadi dendam yang membara. Hingga suatu malam saat Fadil duduk di ruang tamu, menatap foto ayahnya di dinding, di dalam hatinya perasaan itu terus tumbuh. Dorongan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Pikiran tentang para perampok itu, tentang ketidakadilan yang menimpa keluarganya, membuatnya semakin tak bisa diam. Sang ibu pun mendekatinya dengan ragu, lalu duduk di sebelahnya. "Fadil, apa yang sedang kamu pikirkan, nak?" Namun Fadil menarik tangannya menolak sentuhan itu. "Aku ingin tahu siapa yang membunuh ayah, Bu." "Nak, kita juga semua ingin tahu. Tapi biarlah polisi yang menangani ini. Kamu tidak perlu memikirkannya terus-menerus." Fadil menatap ibunya, kali ini dengan tatapan tajam. "Tidak, Bu. Polisi tidak akan melakukan apa-apa. Aku tidak akan diam sampai aku menemukan siapa yang melakukan ini. Mereka akan membayar untuk apa yang telah mereka lakukan, Bu." "Fadil, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Dendam tidak akan membawa ayahmu kembali, nak. Itu bukan jalan yang tepat." Namun Fadil menggelengkan kepala. Dia tak lagi mau mendengar kata-kata dari ibunya. "Aku tahu, Bu. Tapi aku tidak bisanya duduk diam dan menerima ini begitu saja. Mereka sudah merenggut ayah dari kita, Bu. Dan aku tidak akan biarkan mereka lolos begitu saja." Fadil berdiri, matanya penuh dengan tekad yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Hari-hari berlalu dan sifat Fadil semakin berubah. Dia menjadi lebih tertutup, lebih pendiam. Namun di balik kesunyiannya ada rencana yang terus tumbuh. Di sekolah teman-temannya mulai memperhatikan perubahan itu. Fadil yang dulu ramah dan lembut, kini jarang berbicara dan lebih sering menyendiri. "Edil, kamu baik-baik saja?" tanya salah satu temannya di kantin sekolah. Fadil hanya mengangguk tanpa menatap temannya. "Iya, aku baik-baik saja kok," jawabnya singkat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Namun semua orang tahu bahwa Fadil sedang menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Sesuatu yang besar, yaitu sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, Pak Unggul terus mengamati dari jauh, melihat restoran Nusantara Rasa yang mulai goyah tanpa kehadiran Pak Haidar. Namun ia tidak tahu bahwa kini ia berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berbahaya. Daripada sekedar pesaing bisnis, dia adalah Fadil, yang dulu tidak terlibat dalam bisnis keluarganya. Kini memiliki tujuan yang berbeda, bukan sekedar mempertahankan warisan ayahnya, tetapi juga untuk membalas dendam. Di kamarnya Fadil duduk diam, memegang pisau kecil yang pernah ia temukan di dapur. Pikirannya melayang memikirkan bagaimana cara dia akan menemukan orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya. Di dalam hatinya dia bersumpah bahwa ini belum berakhir. Sejak kematian ayahnya, Fadil memang berubah menjadi sosok yang jauh dari dirinya yang dulu. Setiap hari yang ia lalui, amarahnya semakin membesar. Dia juga sekarang mulai terlibat dalam perkelahian, terutama jika ada yang berani mengusiknya. Di sekolah Fadil sering terlibat masalah. Beberapa temannya yang dulu akrab dengannya kini merasa takut untuk mendekat. Mereka tahu bahwa Fadil telah berubah menjadi lebih gelap dan lebih berbahaya. Bahkan 1 atau 2 perkelahian sudah terjadi hanya karena seorang menatapnya terlalu lama. Siang itu saat bel sekolah berbunyi tanda akhir pelajaran, Fadil berjalan keluar dengan tatapan dingin seperti biasa. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya keheningan dan kemarahan yang tersembunyi di dalam dirinya. Saat ia berjalan menuju rumah, pikirannya terus melayang pada kejadian malam itu. Saat ayahnya dibunuh di depan matanya, gambar itu terus menghantui-nya, membuatnya semakin sulit untuk tenang. Setibanya di jalan dekat rumah, ia tak sengaja melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di depan restoran keluarganya, saat itu dia melihat ibunya sedang berbicara dengan seorang pria yang tampak asing. Dari kejauhan Fadil bisa melihat raut wajah ibunya yang cemas. Sementara pria itu tampak mengganggunya, yang mendekat dengan cara yang tak sopan. Pria itu juga mengacungkan jari ke arah Ibu Mai dengan berkata dengan nada kasar, "Kamu pikir restoran ini bisa bertahan lama tanpa Haidar? Kalian pasti akan jatuh. Restoran ini akan hancur, sama seperti yang terjadi pada suamimu." Mendengar itu amarah Fadil pun langsung memuncak. Tanpa berpikir panjang dia berlari menuju tempat itu.
Nafasnya berat dipenuhi kemarahan yang sulit dikendalikan. Pria itu bahkan belum sempat melihat Fadil datang ketika tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya. "Beraninya kamu bicara seperti itu tentang ayahku?" teriak Fadil sambil terus mengajar pria itu tanpa ampun. Pria itu tersungkur ke tanah. Dia terkejut oleh serangan mendadak. Namun Fadil saat itu tidak berhenti. Dengan amarah yang sudah meluap-luap, ia pun terus memukul pria itu berulang kali tanpa memperhatikan jeritan ibunya yang meminta agar ia berhenti. Fadil, hentikan nak, sudah!" teriak ibu Mai yang panik, mencoba menarik lengan putranya. Namun Fadil seolah tak mendengar. Ia tenggelam dalam amarahnya, seolah-olah seluruh dendam dan sakit hatinya terhadap dunia keluar melalui setiap pukulan yang ia berikan. Wajah pria itu mulai babak belur. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Namun Fadil masih belum berhenti. "Ini untuk ayah. Kamu berani menyebut ayahku, berani mengancam ibuku." Fadil pun memukul lagi. Pria itu mengerang kesakitan. Dia tidak mampu melawan. Dia hanya bisa meronta lemah di bawah cengkraman Fadil yang terus menghujamkan pukulan demi pukulan tanpa henti. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Ibu Mai pun dengan sekuat tenaga menarik tubuh Fadil dari pria tersebut. "Fadil, hentikan nak, hentikan. Kamu akan membunuhnya." Tangis Ibu Mai, tangannya yang gemetar berusaha menghalangi Fadil agar tidak kembali menyerang pria yang sudah terkapar. Fadil akhirnya berhenti terengah-engah. Wajahnya saat itu penuh amarah. Nafasnya memburu seperti seorang yang baru saja keluar dari medan perang. Matanya menatap pria itu yang kini nyaris tidak bergerak, berlumuran darah dan tergeletak tak berdaya di tanah. Untuk sesaat Fadil pun hanya diam, masih dikuasai kemarahan. Tapi perlahan-lahan rasa bersalah mulai menyelinap masuk. "Dia berani mengancam ibu, Bu. Dia berani menghina ayah," kata Fadil dengan suara serak mencoba membenarkan tindakannya. Namun saat itu Ibu Mai pun menggeleng. Air matanya terus mengalir. "Nak, ini bukan jalan yang benar, nak. Kamu hampir membunuh orang. Ini bukan seperti ini caranya. Ayahmu tidak akan senang melihatmu seperti ini, nak." Fadil terdiam, meski hatinya masih penuh dengan kemarahan dan dendam. Untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, ia mulai merasakan bahwa mungkin ibunya benar. Tapi rasa dendam itu masih ada dan dia terus menyelidiki siapa pembunuh di balik semua ini. Pria yang dihajar Fadil ternyata bukanlah sosok sembarangan. Dia adalah orang suruhan Pak Unggul yang diam-diam mengawasi setiap langkah Ibu Mai dan Fadil. Tujuannya jelas. Ia ingin menghancurkan mental Ibu Mai agar restoran Nusantara Rasa akan runtuh, sehingga ia bisa mengambil alih bisnis yang pernah dikuasai oleh Pak Haidar. Saat Fadil mengajar pria tersebut, ternyata saat itu Pak Unggul berada di dalam mobilnya, menyaksikan seluruh insiden itu dengan senyum puas di wajahnya. "Ini semua akan berakhir dengan baik," gumam Pak Unggul kepada diri sendiri. "Jika Ibu Mai terus merasa terancam, dia pasti akan menyerah. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan restoran itu tutup selamanya." Sementara itu di restoran, Ibu Mai masih terkejut dengan kejadian yang menimpa dirinya itu. Setiap kali dia teringat pada pria yang menghina suaminya, hatinya bergetar penuh ketakutan. Namun satu hal yang mulai membangkitkan semangatnya adalah kehadiran Fadil, yang kini selalu menemaninya setiap pulang sekolah. "Fadil, terima kasih sudah mau membantu ibu di restoran," kata Ibu Mai suatu sore saat mereka bersiap-siap untuk membuka restoran. "Ibu tahu kamu merasa berat setelah semua yang terjadi, nak." Fadil yang baru saja mengatur meja, dia mengangguk. "Aku ingin ibu merasa aman, Bu. Dan restoran ini adalah satu-satunya tempat yang kita miliki. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya." Ibu Mai tersenyum lemah, tetapi di dalam hatinya ia merasa sangat khawatir. Dia tahu betapa berbahayanya perubahan sikap Fadil. Kekhawatiran Ibu Mai semakin meningkat, namun ia tidak ingin menghalangi semangat putranya. Mereka berdua bekerja sama menyiapkan restoran untuk malam itu. Dalam beberapa minggu terakhir, Fadil juga mulai menunjukkan bakatnya dalam mengelola bisnis. Dia membantu Ibu Mai di dapur, menciptakan beberapa menu baru yang mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Di sisi lain, Pak Unggul terus merencanakan langkah-langkahnya untuk menghancurkan restoran tersebut. Ia mengumpulkan berbagai informasi
tentang segala hal yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang restoran Nusantara Rasa. Salah satu rencana jahatnya adalah menggunakan orang-orang di sekitar Ibu Mei untuk menciptakan masalah baru. Dengar, kita perlu membuat Ibu Mei merasa terpojok, jelas Pak Unggul kepada anak buahnya dalam sebuah pertemuan rahasia di kantornya. Aku ingin kamu menghubungi beberapa supplier dan memberitahukan mereka tentang beberapa masalah di restoran itu. Jika mereka berhenti memasok, restoran itu akan kekurangan bahan baku dan akhirnya tutup. Anak buahnya mengangguk mencatat setiap instruksi. Baik Pak, kami akan pastikan mereka tidak ingin bekerja sama lagi dengan restoran itu. Selain itu, aku juga ingin kamu memata-matai Fadil. Jika ada kesempatan, kita bisa manfaatkan kemarahan dan emosinya untuk menjatuhkan restoran itu. Lanjut Pak Unggul. Kembali ke restoran, suasana terasa lebih tegang. Fadil dan Ibu Mei terus bekerja keras, tetapi mereka tidak menyadari bahwa di luar sana ada rencana jahat yang sedang mengintai. Malam itu restoran dipenuhi pelanggan setia dan suasana terasa hangat, namun di sudut lain, seorang pria yang menyamar sebagai pelanggan memperhatikan setiap gerakan Fadil dan juga Ibu Mei. Setelah selesai melayani pelanggan, Fadil mengangkat gelas air dan meminum seteguk. Bu, malam ini ramai sekali ya. Aku rasa kita sudah mulai kembali ke jalur yang benar, Bu, katanya dengan senyum lebar. Ibunya pun mengangguk, tetapi matanya tampak penuh kecemasan. Semoga ini bertahan ya nak. Ibu rasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu, kita harus tetap optimis dan positif. Kita pasti bisa melewati ini bersama-sama, Bu. Ayah pasti ingin kita berjuang. Tepat saat itu pintu restoran pun terbuka dan seorang pria bertubuh besar masuk. Dia berpura-pura menjadi pelanggan, tetapi Fadil merasakan ada yang tidak beres dengan itu. Pria itu menghampiri Ibu Mei berbicara dengan nada menekan. Maaf Bu, kami datang untuk membahas pasokan bahan baku, ucap pria itu. Suaranya penuh tekanan. Kami tidak bisa terus bekerja sama dengan restoran yang banyak masalah, Bu. Beberapa pelanggan kami melaporkan kualitas makanan yang buruk dari sini. Ibu Mei terkejut, wajahnya pucat. Tapi kami tidak punya masalah, Pak. Semua baik-baik saja. Ia berusaha meyakinkan pria itu, tetapi keraguan sudah mulai menghinggapi pikirannya. Fadil yang mendengar percakapan itu langsung berdiri. Kamu tidak berhak mengatakan hal itu ya. Kami ini melayani pelanggan dengan baik, dan restoran ini tidak memiliki masalah ya. Pria itu menatap Fadil dengan senyum mengejek. Hei, kau anak muda. Kau tuh masih muda nak. Tapi sepertinya dunia bisnis tidak seindah yang kau bayangkan. Fadil merasa marah. Apa maksudmu? Jika kamu ingin berbicara, bicaralah dengan ibu, bukan denganku. Suaranya meninggi. Pria itu hanya tersenyum dan meninggalkan restoran dengan sikap angkuh. Sementara Fadil berdiri dengan nafas terengah-engah, mencoba menahan amarah yang berkecamuk. Ibu, kita tidak bisa biarkan ini terus berlanjut, Bu. Kita harus mencari tahu siapa di balik semua ini. Setelah rencana jahat Pak Unggul mulai terlihat hasilnya. Restoran Nusantara Rasa milik Ibu Mei perlahan-lahan mengalami penurunan jumlah pelanggan. Sejak berita mengenai kualitas makanan yang buruk mulai menyebar, restoran yang dulunya ramai kini tampak sepi dan lesu. Di sisi lain, restoran milik Pak Unggul semakin ramai, dipenuhi pelanggan yang semua berbondong-bondong untuk mencicipi hidangan baru yang katanya dianggap lebih baik. Suasana di restoran Ibu Mei sangat kontras dengan kehidupan yang sebelumnya penuh warna. Sekarang Fadil dan Ibu Mei tampak gelisah di tengah sepinya restoran. Tetapi saat itu, Fadil juga merasakan ketidakpastian. Setiap kali mereka selalu berusaha menghubungi pemasok, mereka selalu mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Beberapa di antaranya secara langsung menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi, sementara yang lainnya hanya memberi alasan yang tidak jelas. Sekarang semangatnya mulai goyah. Hingga suatu sore saat mereka sedang bersiap-siap untuk buka, Fadil melihat sebuah mobil mewah parkir di depan restoran milik Pak Unggul. Dari mobil itu keluar seorang pria berpenampilan rapi. Dia adalah seorang pengusaha terkenal yang selama ini hanya mendengar nama Pak Unggul. Fadil langsung merasa waspada. Dia tahu dengan tambahnya pelanggan di restoran Pak Unggul, semakin sulit bagi mereka untuk bertahan.
Hari-hari di restoran Nusantara rasa semakin menantang bagi Fadil. Dengan berkurangnya pelanggan dan pemasok yang menjauh, Fadil merasa tertekan. Ia juga selalu mencari cara untuk memperbaiki keadaan ibunya. Tetapi saat itu pikirannya sangat terbebani. Di sekolah perhatian Fadil juga terganggu. Dan hal ini menjadi lebih buruk ketika ia mengalami kejadian tak terduga saat pulang. Saat Fadil melangkah keluar dari gerbang sekolah, pikirannya saat itu masih berkutat pada rencananya. Ia berencana untuk mengundang beberapa food vlogger dan mencoba semua acara untuk mendapatkan pemasok baru. Namun ketika ia sedang melamun, tiba-tiba 3 anak dari sekolah sebelah mendatanginya. Mereka tampak menyeramkan dengan tatapan tajam. Fadil pun merasakan firasat buruk saat itu. Anak orang kaya, mau kemana lo? Salah satu dari mereka yang paling besar bertanya sambil melangkah maju. Kami ada sedikit urusan sama kamu. Fadil tertegun, merasakan ketidaknyamanan. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian. Saya harus pulang, jawabnya sambil berusaha melewati mereka. Pulang? Itu bukan pilihan yang baik, bro. Kami ingin kamu berikan uang jajan kamu dulu. Tahu kan? Lo itu kan anak orang kaya. Pasti kamu banyak uang, kata anak lain sambil menghalangi jalan Fadil. Fadil pun mendengarnya. Apa? Kalian minta uang? Kenapa harus aku memberi uang kepada kalian? Mereka bertiga pun tertawa sinis mendengar itu. Kami tidak peduli. Apa kamu mau membuat masalah dengan kami? Atau kamu mau berikan saja uang jajanmu dan kita tidak usah ribut? Ucap salah satu dari mereka sambil mendekat. Menyadari situasi itu berpotensi memburuk, Fadil merasa tidak ada pilihan lain selain mengalah untuk sementara waktu. Baiklah, saya akan memberikan kalian uang jajan saya, ujarnya dengan merasa marah, namun dia tidak bisa berbuat banyak. Bagus, kami suka sikap kamu yang begini, anak baik, jawab anak terbesar sambil menerima uang dari Fadil. Tapi ingat ya, lain kali jangan coba-coba melawan kami. Kami bisa lebih kejam daripada ini, ucap mereka kepada Fadil. Mereka pun pergi dengan tawa mengejek meninggalkan Fadil yang berdiri dengan rasa malu dan marah bercampur aduk. Dalam hati Fadil merasa terhina dan marah. Pemalakan ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk merencanakan balas dendam. Ia pun tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Lihat saja kalian, ini semua karena mereka tahu aku anak orang kaya. Tapi aku tidak akan biarkan mereka memalakku lagi, gumam Fadil saat berjalan pulang. Singkatnya sampainya di rumah, Fadil langsung mengunci diri di kamarnya. Dia berpikir keras tentang bagaimana ia bisa membalas dendam tanpa terjebak dalam masalah yang lebih besar. Ia pun mulai merencanakan sesuatu yang cerdik. Mereka mengira aku lemah ya, tapi aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya lemah. Fadil saat itu teringat dengan beberapa teman sekolahnya yang merupakan anggota klub seni bela diri. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang mereka dan meminta bantuan. Fadil pun saat itu mengirim pesan kepada beberapa temannya di grup chat sekolah. Dan setelah mengirim pesan kepada grup di chat WA, beberapa saat kemudian balasan pun mulai bermunculan. Oke, kami siap membantumu. Fadil saat itu merasa senang melihat dukungan dari teman-temannya. Mereka bersepakat untuk bertemu di lapangan sekolah setelah jam pelajaran usai. Fadil tahu bahwa ia tidak bisa bertindak sendirian. Ia perlu teman-temannya untuk membantunya dalam rencananya. Saat malam tiba, Fadil dan teman-teman pun berkumpul di lapangan. Mereka mulai berlatih seni bela diri dengan serius. Fadil juga mengajarkan teknik dasar dan menjelaskan rencananya. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menolak kita, jelas Fadil dengan semangat. Setelah beberapa sesi latihan telah selesai, Fadil merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi para pelaku pemalakan itu. Besok, kita akan menunggu mereka di jalan pulang. Ketika mereka datang, kita akan tunjukkan bahwa kita tidak takut, ujar Fadil dengan wajah bertekad. Singkatnya keesokan harinya, Fadil dan teman-temannya bersembunyi di balik pohon besar dekat gerbang sekolah, menunggu para pemalak itu muncul. Saat melihat mereka mendekat, rasa takut dan semangat menyatu di dalam dirinya. Mereka bertiga pun tampak lebih percaya diri melangkah dengan angkuh.
Lihatlah, siapa yang berani datang. Ini adalah anak orang kaya kemarin. Hahaha. Ucap salah satu pemalak dengan senyum mengejek saat mereka melihat Fadil. Fadil tidak mundur. Ia melangkah maju bersama teman-temannya. Kami tidak akan memberi kalian apa-apa. Kami sudah lelah dengan semua ini. Sekarang berhenti atau kalian akan menyesal. Ketiga pemalak itu pun terkejut melihat sikap Fadil dan teman-temannya. Mereka tidak mengira kalau Fadil berani melawan. Apa? Kamu berkelahi? Kami lebih banyak. Kami tidak peduli. Kami lebih siap. Seru salah satu teman Fadil yang berpostur siap bertarung. Saat itu keadaan pun mulai tegang. Dan ketiga pemalak itu menilai situasi dengan cepat. Mereka pun bertarung dengan brutal. Dan hari itu kemenangan diberikan oleh Fadil. Akhirnya Fadil dan teman-temannya pun bisa menyingkirkan para pemalak itu agar pergi. Setelah pertemuan menegangkan di sekolah, Fadil juga merasa bangga bersama teman-temannya karena mereka berhasil membuat para pemalak itu kabur. Sejak saat itu mereka tak lagi merasa terancam. Namun ketenangan itu ternyata tidak bertahan lama. Dalam benaknya Fadil tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman selamanya. Singkatnya beberapa hari kemudian, saat Fadil mengendarai motornya sendirian di malam yang sunyi, ia merasakan ketegangan di udara. Jalanan sepi dan lampu-lampu jalan berkelap-kelip di sekelilingnya. Pikiran Fadil melayang kembali ke rencana acaranya, yaitu acara di restorannya. Bagaimana juga dia ingin mengubah nasib restorannya. Namun saat itu ketenangan malam itu tiba-tiba pecah saat ia melihat sosok familiar di depannya. "Hei, berhenti kamu!" Teriak suara yang dikenalinya. Itu adalah pemimpin pemalak kemarin yang tampak marah dengan kawan-kawannya. Fadil pun menghentikan motornya. Perasaan campur aduk, ia berusaha tenang. "Apalagi sih yang kalian inginkan?" tanya Fadil dengan suaranya yang mantap. "Kami tidak terima ya. Kami mau balas dendam," teriak pemimpin pemalak. Dia menatap Fadil dengan mata penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami dan lolos begitu saja? Kami tidak akan pernah membiarkan kamu pergi." Satu persatu mereka mendekat, membuat Fadil merasa terjepit. "Kau bisa membawa teman-temanmu, tapi kali ini aku tidak akan mundur," serunya bertekad untuk mempertahankan harga dirinya. Pemimpin itu pun tertawa sinis. Oh. Baiklah, kami akan mengajarkanmu pelajaran yang kau butuhkan." Mereka semua bersiap tampak menantang. Fadil tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Dengan semua nafsu yang telah membara, ia melangkah maju. "Jika kamu mau bertarung, baiklah, ayo kita mulai." Singkatnya mereka berdua langsung menghantam, berusaha mencari celah untuk menyerang. Fadil merasakan dorongan kekuatan yang baru, keberanian yang tumbuh dari dalam dirinya. Mereka berkelahi memukul satu sama lain dengan sekuat tenaga. Namun saat itu Fadil memiliki tekad untuk tidak kalah. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bisa diremehkan. Dan tiba-tiba saat itu, pemimpin pemalak itu mengambil sebuah balok kayu yang tergeletak di pinggir jalan. Dengan marah ia pun melayangkan balok tersebut ke arah Fadil. "Rasakan ini!" Namun saat itu Fadil pun dengan cepat menghindarinya. Dia berusaha mencari jalan keluar. Saat itu ia juga mengambil sebuah balok dari tanah dan bersiap menghadapi serangannya. Kedua remaja itu terus berkelahi, menghindari serangan dan melayangkan pukulan antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu momen yang sangat menentukan, pemimpin pemalak itu mengayunkan baloknya dengan ganas. Namun Fadil berhasil menghindar, dan dia malah memukul bagian belakang kepala pemimpin itu. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Fadil tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemimpin itu pun terjatuh tidak bergerak dan suasana langsung berubah menjadi hening. Fadil merasa seluruh dunia berhenti berputar saat ia menatap sosok yang tergeletak di depan matanya. Tidak, apa yang aku lakukan? Pikirnya di dalam hati. Rasa panik pun mulai melanda. Ia berlutut dan memeriksa keadaan pemimpin itu. Ketika ia menyentuhnya, ternyata tidak ada gerakan. Dia tahu dia tidak bisa tinggal di sana. Dengan cepat Fadil pun melihat sekeliling. Saat itu untungnya jalanan sepi, tidak ada orang lain. Dalam keadaan bingung itu,
Ia terpaksa berpikir dengan jernih. Bagaimana ini? Aku harus menguburkannya, bisiknya pada diri sendiri. Dengan perasaan mencekam, Fadil pun menyeret tubuh pemimpin pemalak itu ke dekat pohon besar di pinggir jalan. Tanpa alat dia menggali tanah menggunakan tangan dan balok kayu. Pikirannya telah berputar. Dia tidak menyangka bahwa perkelahian itu akan membunuh dia. Singkatnya, setelah menggali cukup dalam, Fadil memasukkan tubuh pemimpin itu dan menutupinya dengan tanah. Keringat dingin pun mengalir di pelipisnya. Namun saat itu ia berusaha tetap tenang. Aku harus melakukan ini, katanya pada dirinya sendiri. Meskipun hatinya berdebar dengan kencang, ia menguburkan semua rasa bersalahnya di dalam tanah bersama dengan tubuh pemimpin pemalak itu. Singkat cerita, setelah semuanya telah dilakukan, Fadil pun tiba di rumahnya. Fadil menutup pintu dengan lembut. Ia merasa hampa dan kosong. Selama beberapa detik ia hanya berdiri di depan pintu, menanti sesuatu, tetapi tidak ada suara, tidak ada tangisan. Hanya suara keheningan yang menyelimuti. Dia pun masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Saat duduk di tepi tempat tidur, Fadil menyadari bahwa meskipun telah melakukan hal yang mengerikan, ia tidak merasa sedih yang ia kira. Sebaliknya, saat itu ada rasa kepuasan yang mengalir dalam dirinya. Tidak, aku telah benar. Aku sudah melindungi diriku sendiri, bisiknya berusaha meyakinkan dirinya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa merendahkan aku lagi. Lanjutnya, merasakan kebangkitan kekuatan baru. Ini adalah perubahan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Meskipun ia tahu harga yang harus dibayarnya sangat tinggi. Singkatnya, pada keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, Fadil merasa seperti orang yang berbeda. Ia berjalan dengan kepala tegak, tidak lagi merasa tertekan. Meski kejadian malam itu membayangi pikirannya, ternyata ada rasa tenang yang menyelimuti hatinya saat dia melihat teman-temannya di sekolah. Saat mereka tampak cemas dengan situasi pemalakan, tetapi Fadil hanya tersenyum, berusaha menyembunyikan rahasia kelam yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Sementara di sisi lain, kehilangan Dio, pemimpin pemalak yang tewas di tangan Fadil, mengguncang seluruh kota. Berita tentang hilangnya Dio menyebar dengan cepat, menghiasi halaman depan surat kabar dan menjadi perbincangan hangat di kalangan siswa di sekolah. Setiap sudut di sekolah dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Saat Fadil mendengar nama Dio disebut-sebut, tetapi ia hanya berusaha untuk tetap tenang, berusaha menyembunyikan segalanya. Sangat aneh kan? Tiba-tiba Dio hilang, bisik salah satu temannya di kantin. Kata orang, dia mungkin diculik. Iya, aku juga dengar orang tuanya panik mencarinya loh. Sepertinya sih mereka sangat khawatir. Fadil menatap makanan di hadapannya tanpa menyentuhnya. Setiap kali nama Dio disebut, hatinya bergetar. Rasa bersalah menggerogoti jiwanya. Tetapi ia berusaha menutupi semua perasaan itu dengan wajah dingin. Seakan dunia di sekelilingnya bergerak dengan normal, sementara di dalam dirinya badai ketakutan dan penyesalan pun telah berkecamuk. Di sisi lain, orang tua Dio, Pak Dani dan Bu Rina, mereka merasakan kehilangan yang mendalam. Setiap malam mereka terbangun dengan rasa hampa dan kesedihan yang tak terbayangkan. Dio adalah anak satu-satunya, harapan mereka untuk masa depan. Keduanya juga tak pernah membayangkan bahwa hidup mereka akan berubah secepat ini. Mereka terus mencari kejelasan, berharap menemukan anak mereka yang telah hilang. Pak, dari kemarin aku belum melihatnya pulang loh, Pak. Bu Rina lalu mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Ternyata mereka juga mulai menghubungi tetangga dan teman-teman Dio, mencari tahu informasi apapun yang bisa membantu menemukan anak mereka. Setiap hari mereka berharap untuk mendengar suara anak mereka lagi. Tetapi harapan itu perlahan mulai memudar. Sementara itu, Fadil berusaha mengalihkan pikirannya dari semua kejadian itu. Bersama dengan Ibu Mai, mereka sedang mempersiapkan acara di restoran yang sudah lama telah ditunggu. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya restoran mereka, Restoran Nusantara Rasa, kembali sedikit demi sedikit bangkit. Suasana restoran mulai pulih, dan pelanggan pun mulai berdatangan kembali. Fadil merasa ada harapan, meskipun bayangan gelap masih mengintai di pikirannya. Sementara di sisi lain, saat restoran Bu Mai semakin bangkit, Pak Unggul yang duduk di ruang kerjanya
Ia merasakan kemarahan yang membara. Semua usaha dan rencananya untuk menghancurkan bisnis Pak Haidar seakan sirna. Setelah kematian tragis itu, sekarang dengan restoran Ibu Mai yang kembali pulih, ia merasa semua kerja kerasnya terbuang sia-sia. Sialan, bagaimana bisa mereka bangkit cepat ini? Gerutunya menggeram sambil mengacak-acak rambutnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak berhak mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang terjadi. Tiba-tiba ia teringat pada rencananya untuk merusak restoran itu. Ia pun segera meraih ponselnya dan menghubungi seorang. Halo Marco, kita perlu bicara. Aku butuh bantuanmu. Marco yang dikenal sebagai orang yang selalu bisa diandalkan. Dia pun mengangguk di ujung telepon. Tentu Pak Unggul, apa yang Anda inginkan? Kita bisa membuat mereka menghadapi masalah yang besar, Pak. Mudah saja. Buatlah mereka diserang oleh pelanggannya yang tidak puas. Atau kamu rusak barang-barang mereka. Apapun yang bisa membuat reputasi mereka jatuh. Perintah Pak Unggul nada suaranya semakin marah. Margo menyetujui rencana tersebut dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Namun di balik layar itu, di antara kerumunan karyawan di restoran, ada seorang pria yang mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Dia adalah Dani, kakak dari Dana, teman Fadil. Dani bekerja sebagai salah satu pelayan di restoran itu, dan dia segera menyadari betapa jahatnya rencana Pak Unggul. Astagfirullah, aku tidak menyangka ternyata Pak Unggul seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu Fadil tentang ini. Gumam Dani merasa marah dan prihatin. Singkatnya tanpa membuang waktu, saat itu Dani pun segera mencari Fadil. Saat dia menemukan Fadil di restoran, wajahnya tampak cemas. Fadil, kita perlu bicara, kata Dani menarik Fadil menjauh dari keramaian restoran. Ada apa Kak Dani? Kenapa kakak terlihat panik? Tanya Fadil dengan khawatir. Tadi, aku mendengar rencana Pak Unggul untuk menghancurkan restoran kamu. Dia menyewa seorang untuk membuat masalah. Apa? Jadi semua ini ada hubungannya dengan dia? Ternyata dugaanku tidak pernah salah. Iya, mereka merencanakan hal yang besar. Fadil merasa kemarahan membara di dalam dirinya. Kenangan akan Dio dan semua yang telah terjadi membuatnya semakin bertekad untuk melindungi restoran serta orang-orang yang dicintainya. Baiklah, kita harus menghentikan mereka sebelum terlambat. Singkatnya malam merangkak perlahan, menyelimuti kota dalam kegelapan. Fadil berdiri di tepi jalan menunggu dengan sabar. Ia telah merencanakan semua ini dengan cermat, meneliti setiap langkah Pak Unggul. Rasa dendamnya telah menggerogoti jiwanya, dan ia bertekad untuk melakukan balas dendam yang lebih kejam daripada yang dia alaminya sebelumnya. Hatinya berdebar, tetapi kali ini dia tidak akan mundur. Dia harus merasakan apa yang kurasakan. Gumam Fadil pada dirinya sendiri dengan menggenggam erat kayu balok yang ada di tangannya. Semua ini adalah karena dia. Dia telah merusak hidupku, dan kini saatnya membalasnya. Setelah beberapa hari mengikuti rutinitas Pak Unggul, Fadil mengetahui bahwa pria itu selalu pulang dari kantornya sekitar pukul 10 malam. Dengan perencanaan matang, Fadil menunggu di tempat gelap di tepi jalan sepi. Hatinya berdebar penuh harapan dan dendam. Tak lama kemudian Fadil melihat sosok Pak Unggul yang mendekat, melangkah dengan santai sambil melihat ponselnya. Ini adalah momen yang telah dia tunggu-tunggu. Fadil pun menyembunyikan diri di balik semak-semak, menunggu hingga Pak Unggul mendekat. Sekarang, atau tidak sama sekali. Fadil berbisik mempersiapkan dirinya. Ketika Pak Unggul semakin dekat, Fadil melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Pak Unggul! Teriaknya dengan suaranya penuh semangat dan juga kemarahan. Pak Unggul terkejut mendongak dan melihat Fadil berdiri di depannya dengan kayu balok di tangan. Fadil, apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini anak kecil, kata Pak Unggul dengan nada meremehkan, berusaha mengabaikannya. Tidak, kali ini kau tidak bisa pergi. Fadil berteriak melangkah maju. Dengan cepat kilat ia pun melayangkan kayu balok ke arah Pak Unggul. Pak Unggul yang saat itu berusaha menghindar, tetapi Fadil lebih cepat. Kayu balok itu pun menghantam bahunya dengan keras, membuatnya terjatuh.
Rasa kepuasan memenuhi hati Fadil saat melihat wajah terkejut dan ketakutan di wajah Pak Unggul. Apa yang kau lakukan, Fadil? Bisa kau menjelaskan ini? Teriak Pak Unggul berusaha bangkit. Fadil tidak menjawab. Ia melangkah maju mengangkat kayu baloknya lagi. Ini untuk semua yang kau lakukan padaku, Pak. Dia menerjang lagi, kali ini mengenai wajah Pak Unggul. Darah pun mengalir dari hidungnya. Pak Unggul saat itu merintih kesakitan. Fadil, tolong. Ini semua tidak perlu. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Bisa kau katakan itu padaku ketika kau menyuruh orang untuk merampok rumahku? Fadil berteriak mengayunkan kayu baloknya sekali lagi. Kali ini mengenai kepala Pak Unggul. Setelah itu Fadil merasa kekuatan amarah mengalir di tubuhnya. Merasakannya menuntut balas dendam. Saat Pak Unggul terjatuh ke tanah, Fadil tidak merasa puas. Dia perlu menyelesaikannya. Dia mengeluarkan pisau dari saku celananya. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, Pak Unggul, katanya dengan suara dingin dan juga penuh dendam. Fadil mulai melakukan apa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dia pun menusukkan pisau itu ke bagian tubuh Pak Unggul. Dengan penuh semangat dia mendengarkan teriakan dan jeritan kesakitan pria itu. Tidak, jangan lakukan ini, Fadil, teriak Pak Unggul dengan kesakitan. Tetapi semua itu sia-sia. Fadil memotong-motong bagian tubuh Pak Unggul dengan kejam. Dengan setiap sayatan ia pun merasa sakit, dan amarahnya berkurang sedikit. Dia tidak merasakan rasa bersalah, hanya saja rasa kepuasan yang mendalam. Ini untuk ayahku, dan semua yang kau lakukan padaku, yang telah merusak restoran ibuku, katanya pelan seolah berbicara pada arwah ayahnya yang telah pergi. Setelah memastikan semua telah dilakukan, Fadil menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap tubuh Pak Unggul yang tergeletak di tanah. Berlumuran darah, dia tahu bahwa dia harus mengubur mayat itu agar tidak ditemukan. Singkatnya dengan cepat Fadil menarik tubuh Pak Unggul ke dalam semak-semak, jauh dari pandangan. Setelah beberapa saat, Fadil pun menemukan tempat yang cukup jauh dari jalan, dan dia mulai menggali lubang dengan tangan kosong. Tanah lembab membuat pekerjaannya lebih mudah. Setiap kali ia menggali, bayangan wajah ayahnya muncul di pikirannya, menuntut balas dendam yang seharusnya terjadi. Ini semua untukmu, ayah. Ini semua untukmu. Ketika tanah menutupi mayat itu, Fadil merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia merasakan kekuatan baru. Dan meskipun tindakan itu sangat mengerikan, ia merasa tidak ada penyesalan yang menggerogoti hatinya. Saat itu Fadil juga menemukan ponsel milik Pak Unggul yang terjatuh di dekatnya. Dengan cepat ia memeriksa isi ponsel tersebut. Dan saat itu jantungnya dibuat terkejut lagi ketika ia juga membaca pesan yang mencurigakan. Ternyata di situ ada pesan yang membuktikan bahwa memang keterlibatan Pak Unggul dalam perampokan yang merenggut nyawa ayahnya. Ini dia semua buktinya, serunya terkejut sekaligus puas. Dengan temuan ini dia bisa melindungi dirinya sendiri dan mengungkap kebenaran kepada semua orang. Aku bisa menggunakan ini untuk menghancurkan nama baiknya, bahkan setelah dia mati. Aku tidak peduli aku di penjara. Yang penting, restoran ibuku bisa selamat. Dengan buktinya di tangan, Fadil juga merasa seolah-olah ia telah mengontrol kembali hidupnya. Dia tidak lagi menjadi korban, tetapi pelaku yang mengambil tindakan. Ia tidak merasa menyesal, tetapi sebaliknya, dia merasa sangat puas karena dendam telah terbayarkan. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.